Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 99, 100, 101 dan 102 dari suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi dari ayat 99 hingga 102, yaitu menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir di hari akhirat kelak, yaitu ketika orang-orang kafir itu dibangkitkan dari kubur mereka setelah kiamat, yaitu setelah tiupan sangkakala kedua. Apabila tiupan sangkakala pertama itu kiamat berlaku, maka di tiupan sangkakala kedua diciptakanlah langit-langit yang baru, bumi-bumi yang baru, manusia yang tadi berada di bawah bumi dibangkitkan, hidup kembali, ruh mereka diletakkan kembali ke dalam jasad mereka yang baru, yang tadinya sudah hancur dimakan tanah, maka kembali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia berkumpul di satu padang, namanya padang mahsyar. Nah, keadaan orang kafir di padang mahsyar itu diterangkan dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu orang-orang kafir berkumpul bercampur baur dengan manusia yang lainnya. Tetapi terhadap orang-orang kafir itu ada perlakuan yang menakutkan mereka, yang membuat mereka menjadi ketakutan, yaitu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam yang akan mereka tempati selepas itu. Jadi mereka belum masuk ke dalam neraka jahanam, bukan terus mereka masuk ke dalam neraka jahanam, tidak, tetapi diperlihatkan terlebih dahulu kediaman mereka di neraka jahanam. Itu pun sudah mendatangkan rasa takut kepada mereka. Jadi rasa takut itu sudah mulai mereka rasakan itu semenjak mereka dibangkitkan. Karena selepas dibangkitkan banyak lagi yang mesti dijalani, yaitu akan diberikan kepada mereka kitab catatan amal. Kalau orang-orang kafir, kitab catatan amalnya datang dari sebelah mana? Dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang. Kemudian nanti akan ditimbang. Nah, maka apabila ditimbang perbuatan buruknya yang banyak, maka mereka tidak akan mendapatkan cahaya. Kemudian mereka akan dipaksa untuk meniti titian yang tidak akan mungkin mereka berhasil meniti sampai ke seberang. Mereka akan jatuh dari titian tersebut, dan di bawah itu adalah neraka jahanam. Adapun orang-orang beriman, ini diceritakan di penghujung suratul Kahfi, maka kita tak akan membahaskannya sekarang.
Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menyusun firman-Nya sangat rapi sekali. Jadi Allah terangkan terlebih dahulu tentang keadaan orang-orang kafir, setelah itu barulah Allah terangkan pula tentang keadaan orang-orang beriman. Nah, sekarang ini yang kita bahas ini adalah tentang keadaan orang-orang kafir. Mengapa orang-orang kafir itu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam sebelum mereka masuk ke neraka tersebut untuk mendatangkan rasa takut kepada mereka. Kemudian diterangkan apa sebabnya mereka itu nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Oh, rupanya ketika di dunia mereka tidak melihat atau tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat mereka beriman. Tak peduli mereka dengan tanda kekuasaan Allah. Ini matahari yang terbit terbenam ini sebenarnya yang menerbitkan siapa? Yang membuat matahari terbenam itu siapa? Apabila hujan turun, ini yang menurunkan hujan ini siapa? Kemudian hidup manusia, mati manusia, yang menghidupkan dan mematikan itu siapa? Semestinya manusia apabila membuka mata, bukan mata yang di kepala, tetapi mata yang ada di hati, maka pasti akan menemukan Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda kebesarannya yang banyak di alam semesta ini. Maka apa sebab orang-orang kafir itu nanti di awal akhirat itu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam sebelum mereka dimasukkan ke dalamnya? Disebabkan karena mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, mata tak digunakan dengan baik, telinga pun juga tak digunakan dengan baik. Sebenarnya bukan telinga yang di kepala, tetapi telinga yang ada di hati. Karena sebenarnya hati itu punya mata juga, hati itu juga punya telinga. Nah, ketika di dunia orang-orang kafir itu tidak mau mendengar. Kalau tadi tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah, orang-orang kafir juga tidak mau mendengar firman-firman Allah. Pada masa dahulu Rasulullah menyampaikan firman Allah, mereka menutup telinga mereka. Mungkin telinga mereka tak mereka tutup, tetapi telinga hati mereka tutup. Karena dengki mereka, benci mereka kepada Al-Quran. Jadi mereka dengar juga Al-Quran, tetapi dalam hati mereka, kami dengar tapi kami langgar. Semestinya sami'na wa ata'na. Orang beriman, kami dengar, kami taat. Tapi kalau orang kafir, kami dengar, kami langgar. Itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu masuk kumpulan orang-orang kafir. Karena Allah tidak melihat apa yang dibuat oleh badan manusia, tidak, tetapi apa yang tersimpan di dalam hati manusia. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang berkaitan dengan keadaan orang-orang kafir di hari akhirat, di hari kebangkitan. Apabila ayat berkaitan dengan keadaan yang menakutkan, bermakna ayat-ayat ini adalah ayat-ayat peringatan atau ayat-ayat ancaman. Maka banyaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tergelincir sehingga terkeluar dari iman. Karena iman itu bisa berkurang dan bisa juga tercabut dari hati seorang muslim. Maka kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, kemudian menambahkan iman kita dari hari ke hari, dengan harapan mudah-mudahan nanti ketika mati menghadap Allah dalam keadaan beriman. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang menghadap Allah dalam keadaan beriman, kemudian sebelum menghadap Allah ketika masa hidupnya qad amila salihat, telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi. Jadi mengapa kita pelajari ayat-ayat Al-Quran seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan peringatan ini, yaitu untuk mengingatkan kita sehingga kita menjadi berhati-hati dan berwaspada. Jangan sampai iman kita berkurang dan jangan sampai na'udzubillah iman itu tercabut dari dalam hati. Kalau itu sudah berlaku, itulah dia kecelakaan yang paling besar.
Hilangnya harta bisa kita dapatkan kembali, karena kita bisa berusaha dan kita bisa dengan usaha kita itu mendapatkan harta itu. Tapi kalau hilang iman, itu adalah kaitannya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat banyak dari kalangan orang-orang yang sibuk dengan dunia, mengikuti kehendak hawa nafsu, padahal sudah ada ilmu sebenarnya, tahu dia tentang yang benar yang salah, itu belajar dia tentang agama, tapi karena tidak menjaga iman, karena memperturutkan hawa nafsu, ada juga yang murtad dari agama Islam. Ini berlaku di tengah masyarakat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga iman kita, keyakinan kita, sehingga kita istiqamah di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita sampai ke tafsir untuk membahaskan kandungan ayat-ayat yang kita pelajari, terlebih dahulu kita membaca dan menerjemahkannya kata per kata, dengan harapan kita lebih dekat lagi dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a wa aradna jahannama yawma'idhin lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Allah berfirman, wa tarakna, dan kami biarkan. Kami di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kami biarkan ba'dahum, sebahagian mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Orang-orang kafir. Yauma idzin, pada hari itu. Hari itu yang dimaksudkan adalah hari akhirat. Yamuju, yamuju ini bercampur, fi ba'din, dengan sebahagian yang lain. Jadi ada sebahagian orang-orang kafir bercampur dengan sebahagian yang lain. Allah biarkan mereka bercampur. Wa nufikha, kemudian ditiup, fissur, trompet. Ditiup trompet, atau apalagi disebut sangkakala, ya. Yang dimasukkan ini adalah sangkakala kedua. Dari mana kita tahu? Karena perkataan berikutnya, fajama'nahum, maka kami mengumpulkan mereka. Oh, berarti sangkakala kedua, yaitu sangkakala yang menghidupkan kembali manusia selepas mati. Jam'ah, semuanya tanpa terkecuali. Jadi tak ada yang tidak dikumpulkan. Wa aradna, dan kami perlihatkan jahannam, neraka jahannam, yauma idzin, pada hari itu, lil kafirin, kepada orang-orang kafir, arda, sejelas-jelasnya. Jadi nampak betul neraka jahannam itu. Sudah masuk mereka ke dalam neraka jahannam? Belum. Maka dikatakan ayat ini ayat tentang akhirat, tapi permulaan akhirat. Jadi akhirat itu panjang, ya? Nah, permulaannya itu adalah manusia dibangkitkan, orang-orang kafir bercampur sesama mereka, Allah biarkan, kemudian diperlihatkan neraka jahanam, maka datanglah rasa takut. Nah, begitulah keadaan orang-orang kafir selama-lamanya dalam ketakutan. Alladzina, siapa orang-orang kafir yang nanti di hari akhirat itu diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam sejelas-jelasnya? Seperti apa orang kafir itu ketika di dunia? Alladzina, yaitu orang-orang yang kanat, adalah dahulu ketika di dunia, a'yunuhum, mata mereka, fi ghita'in, dalam keadaan tertutup, an dzikri, dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku.
Wa kanu, dan adalah mereka itu la yastati'una, tidak dapat sam'a, mendengar. Maknanya tidak dapat mendengar dengan tepat, dengan benar, yaitu pendengaran yang mendatangkan manfaat. Mendengar juga mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, yaitu mendengar tapi tak faham. Dengar, faham apa? Nah, dia tanya lagi. Nah, jadi tidak dapat mendengar dengan tepat, dengan benar, yaitu pendengaran yang mendatangkan manfaat. Kita baca dahulu terjemahan harfiah ini sampai akhir, sampai ayat yang keempat. Afahasiba, maka apakah mereka mengira atau menyangka, alladzina kafaru, orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu menyangka, apakah mereka menyangka ayyattakhidhu, mereka dapat mengambil ibadi, hamba-hambaku, min duni, selain dariku, aulia, penolong-penolong. Dahulu orang-orang kafir itu ketika di dunia mengambil umpamanya orang-orang soleh, yang diharapkan orang soleh itu akan menolong mereka nanti di hari akhirat. Apakah selain Allah mampu memberikan pertolongan di hari akhirat? Nah, ada juga yang mengambil malaikat-malaikat dengan harapan malaikat disembah dengan harapan malaikat itulah yang akan menolong dari akhirat. Nah, apakah malaikat bisa menolong nanti di hari akhirat? Tidak. Dan nanti ada lagi yang lebih buruk, yaitu mengambil hamba-hambaku, maknanya hamba-hambaku dari kalangan Nabi, untuk dijadikan Tuhan, seperti orang-orang Nasrani yang mengambil Nabi Isa sebagai Tuhan. Apakah Nabi Isa bisa memberikan pertolongan nanti di hari akhirat? Nah, ini ayat ini maksudnya itu. Jadi supaya memahami ayat ini berbentuk pertanyaan untuk menerangkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang kafir di dunia itu tidak mendatangkan manfaat, malah mendatangkan keburukan di hari akhirat, yaitu mereka disiksa oleh Allah, yaitu dengan diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam sebelum mereka dimasukkan ke dalamnya. Inna, sesungguhnya kami, a'tadna, menyediakan jahannam, neraka jahanam, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, nuzula, sebagai tempat tinggal. Baik, itu terjemahan kata per kata. Sekarang kita terjemahkan langsung dari awal, kemudian setelah itu kita sampaikan tafsir ringkas, kemudian setelah itu barulah tafsir yang lebih terperinci. Dan kami biarkan sebahagian mereka, yaitu orang-orang kafir, pada hari itu bercampur dengan sebahagian yang lain. Lalu ditiuplah sangkakala kedua, kemudian kami mengumpulkan mereka semuanya, dan kami perlihatkan neraka jahanam itu pada hari akhirat kepada orang-orang kafir sejelas-jelasnya, yaitu orang-orang yang dahulu ketika di dunia mata mereka itu dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka orang-orang yang tak mampu mendengar dengan baik. Maka apakah orang-orang kafir itu mengira dapat mengambil hamba-hambaku selainku sebagai penolong-penolong yang akan bisa menolong mereka nanti di hari akhirat? Itu persangkaan yang salah. Kalau menyangka mereka seperti itu persangkaan, maka itu persangkaan yang salah. Nanti mereka akan kecewa, karena hamba-hamba Allah, malaikat kah, Nabi Isa kah, atau siapa saja tak akan mampu memberikan pertolongan di hari akhirat kelak. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. Jadi 4 ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang berisi gambaran tentang keadaan orang-orang kafir di hari kebangkitan, yaitu apabila mereka dibangkitkan, yaitu setelah sangkakala kedua ditiup,
maka mereka itu akan bercampur baur antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka akan dibawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mempertanggungjawabkan kekufuran yang telah mereka lakukan dahulu selama hidup di dunia. Kekufuran yang mereka lakukan itu apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka memiliki mata tetapi mereka tidak gunakan untuk beriman kepada Allah. Mereka memiliki telinga tapi mereka tidak gunakan untuk beriman kepada Allah. Semestinya dengan mata yang di kepala mereka, mereka bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi dengan hati mereka yang juga bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu. Jadi ada dua mata, ada mata yang di kepala dan ada mata yang ada di hati. Telinga juga begitu. Mereka mendengar dengan telinga yang di kepala, kemudian dibawa ke dalam hati apa yang didengar itu, kemudian hati yang di dalam juga mendengar, maka dengan demikian akan bermanfaatlah apa yang didengar. Namun orang-orang kafir itu melihat juga tetapi tidak membuat mereka beriman, mendengar juga tetapi tidak membuat mereka beriman. Maka nanti di hari akhirat ketika dikumpulkan sesama orang-orang kafir, maka akan diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam sebagai tempat tinggal mereka sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Jadi ketakutan itu sudah datang lebih dahulu sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ketakutan terhadap siksaan yang akan mereka terima di dalam neraka sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka apabila kita menjumpai ayat-ayat seperti ini, semestinya membuat kita memiliki rasa takut juga. Nah, meskipun kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan ketaatan, tetapi tetap juga kita memiliki rasa takut. Nah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan ayat seperti ini kepada para sahabat. Kemudian para sahabat sekalian, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang perlu kami lakukan?" Maka Rasulullah mengatakan, "Katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai pelindung kita yang akan menjaga kita, memelihara kita. Kemudian tawakkalna 'alallah, kita bertawakal kepada Allah. Memang menakutkan apa yang akan berlaku di hari akhirat itu ke atas manusia, tetapi kita berusaha sekuat tenaga melakukan ketaatan kepada Allah, tetap menjaga iman kita, berteguh keyakinan, bersungguh-sungguh sehingga kita istiqamah, tetap pendirian, dan kemudian kita berserah diri kepada Allah. Itu disebut tawakal. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallah. Ini adalah perkataan kita ketika kita menjumpai ayat-ayat yang mendatangkan rasa takut, khususnya yang berkaitan dengan hari akhirat yang dahsyat. Khususnya lagi adalah ketika neraka jahanam disebutkan, karena tempat nanti di hari akhirat hanya dua saja, yaitu neraka dan satu lagi syurga. Tak ada ketiganya. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke syurga, faqad faz, dialah orang yang beruntung. Nah, maka ujung ayat, ingat, hati-hati jangan sampai tertipu, terpedaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu sambungannya. Tidaklah kesenangan hidup dunia melainkan kesenangan hidup yang menipu. Karena banyak orang yang sibuk dengan dunia, lupa sebenarnya hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal supaya kita nanti dapat masuk ke dalam syurga yang kekal. Maka apabila lalai ketika hidup di dunia ini, kemudian nanti dikejutkan oleh kematian yang tiba secara tiba-tiba, yang datang secara tiba-tiba, ketika itu barulah menyesal. Menyesal ketika itu, menyesal yang terlambat.
hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai itu, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kapan penyesalan itu datang? Setelah kematian. Dan biasanya penyesalan itu memang datangnya terlambat. Nah, maka tak ada gunanya. Kalau sudah mati, mungkin kembali lagi hidup ke dunia? Tidak. Maka Allah jawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali mereka tidak akan kembali ke dunia, mereka akan menjalani hidup di alam barzakh sampai hari berbangkit. Nah, jadi ayat-ayat yang seperti ini kita pelajari, mudah-mudahan membuat kita menjadi berhati-hati, berwaspada. Kemudian mudah-mudahan juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dilindungi, dipelihara dari tergelincirnya kaki. Mungkin kita bisa dapat kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang bisa kita tempuh untuk sampai ke tujuan. Tapi kalau tergelincirnya hati, nah ini yang susah, yang berat. Apalagi syaitan yang membujuk rayu, yang menipu, sehingga bisa saja seseorang itu tidak lagi dapat melihat yang baik itu baik, dia sudah melihat yang baik itu buruk. Kemudian sebaliknya pula, melihat yang buruk itu baik. Bagaimanapun orang lain menasihatinya, dia tetap juga mengatakan yang haram itu halal dan yang halal itu haram. Tetap juga dia mengatakan kawan itu lawan dan lawan itu kawan. Nah, kalau dah seperti itu sudah tertutup hati. Apabila hati sudah tertutup, diberi nasihat, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum. Kita tak mau. Kesesatan yang jauh itu berawal dari kesesatan yang kecil sekali. Penyimpangannya itu tak jauh betul dari jalan yang benar. Awalnya seperti rel kereta api itu. Nah, rel kereta api ketika dia menyimpang, penyimpangan pertama itu bukannya jauh dari rel yang lurus itu. Ketika dia berbelok ke kiri umpamanya, nah, menyimpangnya itu kecil sekali awalnya, berapa milimeter saja. Kemudian 1 cm, 10 cm, setelah itu jauh sekali dari jalan yang lurus, bahkan sampai berpuluh kilometer dari jalan yang lurus itu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Itu tadi yang ringkasnya, tafsir yang ringkasnya, yaitu rupanya ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang gambaran keadaan orang-orang kafir di hari akhirat. Hari akhirat itu belum lagi berlaku, karena kiamat belum lagi terjadi. Karena akhirat itu barulah mulai akhirat itu apabila kiamat dahulu. Nah, kiamat, kemudian setelah kiamat baru akhirat. Nah, kiamat itu ditandai dengan tiupan sangkakala pertama, dan Rasulullah telah bersabda bahwasanya malaikat peniup sangkakala itu, siapa malaikat peniup sangkakala? Israfil. Malaikat Israfil itu sudah meletakkan sangkakala itu di mulutnya dan tinggal menunggu perintah Allah saja. Apabila Allah memerintahkan tiup, maka malaikat Israfil pun meniup. Jadi bukan mengambil dulu sangkakala itu baru meniupnya, enggak. Sangkakala itu sudah ada di mulut malaikat Israfil, tinggal meniupnya saja lagi. Bermakna kalau tinggal tiup bermakna masih lama atau sudah dekat. Itu yang perlu kita rasakan. Maka ketika Rasulullah menyampaikan tentang
terompet atau sangkakala itu sudah berada di mulut malaikat Israfil, para sahabat menjadi takut. Kemudian meminta kepada Rasulullah, apa yang perlu dilakukan? Maka Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah yaitu bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berserah dirilah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'ala Allah. Ini sikap yang benar apabila kita mendengarkan peringatan yang berkaitan dengan hari akhirat yang menakutkan atau kiamat yang menakutkan. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd, dan kami biarkan sebahagian mereka pada hari itu bercampur dengan sebahagian yang lain. Dan kami biarkan, makna kami biarkan di sini maknanya Allah tidak memberikan belas kasihan. Allah tidak menjaga, tidak memelihara, tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan perlindungan, tidak memberikan rahmat kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Nah, jadi ayat yang kita pelajari ini adalah ayat yang menerangkan tentang hari akhirat. Tapi apabila kita lihat ayat sebelumnya menerangkan tentang Zulkarnain, maka apabila tiba-tiba ayat ini menyebut dan kami biarkan sebahagian mereka, maka ada di antara ulama tafsir memahami bahwasanya mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan di dalam kisah Zulkarnain sebelum ini. Jadi Allah biarkan Ya'juj dan Ma'juj itu bercampur dengan sebahagian yang lain. Oh, bermana ayat ini bukan tentang hari akhirat, tetapi tentang ujung dari hari dunia yang tak lama lagi selepas itu kiamat. Nah, jadi ada sebagian ulama tafsir memahami ayat ini adalah ayat tentang hari akhirat, tapi ada lagi sebagian yang lain menerangkan ayat ini tentang ujung dari hari dunia sebelum kiamat berlaku, yaitu Allah biarkan mananya Allah lepaskan saja Ya'juj dan Ma'juj itu bercampur dengan manusia. Maknanya bercampur dengan manusia, bercampur dengan siapa saja, termasuk manusia yang ada di negeri ini. Jadi sampai ke tempat ini, sampai Allah biarkan. Nah, maka manusia akan sengsara dengan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj itu di tengah mereka. Sebab Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia yang merusak di permukaan bumi, membunuh, kemudian menindas, menganiaya, menzalimi. Nah, maka kesengsaraan berlaku pada manusia di akhir zaman ketika Ya'juj dan Ma'juj itu keluar. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a, dan kami tiupkan sangkakala lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Lalu yang mana yang kuat? Apakah ayat ini menerangkan tentang waktu menjelang kiamat atau waktu setelah kiamat? Kebanyakan ulama tafsir memilih pendapat yaitu ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir selepas kiamat, yaitu di permulaan akhirat. Karena dari mana tahu? Dari wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a, dan kami tiup dan ditiuplah sangkakala lalu kami kumpulkan mereka semuanya. Lalu kami kumpulkan semuanya bermakna itu adalah sangkakala kedua. Oh, berarti ayat ini adalah tentang akhirat, bukan lagi tentang dunia. Nah, maka banyak yang memahami bahwasanya ayat ini adalah tentang keadaan orang-orang kafir sesama mereka bercampur baur di hari akhirat selepas peniupan sangkakala kedua. Yang selepas itu mereka akan dikumpulkan semua tanpa terkecuali. Untuk apa dikumpulkan? Untuk dihadapkan kepada Allah, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan selama di dunia. Namun sebelum mereka dibawa menghadap Allah untuk mendapatkan keputusan,
Wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu, hari akhirat itu, di permulaan akhirat itu, kepada orang-orang kafir arda, sejelas-jelasnya. Jadi setiap orang kafir apakah melihat neraka jahanam pada hari itu? Ya, sebelum mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam itu. Sejelas-jelasnya, bermakna bukan kabur. Bukan neraka jahanam itu kabur nampak dari jauh, enggak, tapi mereka melihat sejelas-jelasnya neraka jahanam itu. Pertanyaannya, mengapa tidak dimasukkan saja mereka langsung ke neraka jahanam? Mengapa diperlihatkan pula terlebih dahulu? Untuk mempercepat rasa takut itu datang kepada mereka. Jadi bukan rasa takut itu lambat, yaitu menjelang masuk saja, enggak, sebelum masuk pun sudah muncul rasa takut itu, yaitu dengan diperlihatkannya neraka jahanam itu. Bagaimana ya cara Allah memperlihatkan neraka jahanam itu? Mereka kan tadi dikumpulkan di bumi mahsyar, sementara neraka jahanam itu kan nanti jauh lagi. Mereka akan dibawa pergi dahulu menghadap Allah, kemudian mereka nanti barulah meniti titian, bermakna kan masih jauh lagi. Apalagi kalau kita membahaskan umpamanya manusia akan bergerak untuk menjumpai Nabi Adam, kemudian setelah itu menjumpai Nabi Nuh, kemudian menjumpai Nabi Ibrahim, kan lama lagi, perjalanan itu masih jauh lagi. Kemudian mereka melihat neraka jahanam. Apakah mereka melihat dari kejauhan? Tidak. Kalau dari ayat ini disebutkan bahwasanya wa aradna, dan kami perlihatkan neraka jahanam itu dibawa ke dekat mereka. Bukan mereka yang didekatkan ke neraka jahanam, karena mereka baru dikumpulkan di bumi mahsyar itu. Maka neraka jahanam itu dibawa dalam 70.000 ikatan tali, dan setiap tali itu dibawa oleh 70.000 malaikat. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti apa ya neraka itu diboyong? Diboyong atau diboyong? Ditarik, dibawa untuk diperlihatkan. Kalau pada hari inilah umpamanya orang yang melakukan kejahatan kriminal itu, setelah nanti diputuskan di pengadilan, akan dibawa kemana dia? Sebagai tempat tinggalnya? Penjara. Nah, sebelum masuk ke penjara itu diperlihatkan dahulu penjara itu. Jadi kerangkeng besi penjara itu sudah diperlihatkan kepadanya sebelum dia masuk ke pengadilan. Seperti apa itu? Terbayang atau enggak ya? Bayangkan sajalah yang bisa kita bayangkan. Kan ada umpamanya ada penjara yang bisa dibawa-bawa itu, yang apa? Kerangkeng gitu kan? Kan bisa dibawa ya. Nah, sebelum dia dimasukkan ke kerangkeng itu, ke penjara itu, diboyong dahulu, dibawa dahulu penjara itu sebelum dia dibicarakan di pengadilan. Ini tempat kamu nanti setelah di pengadilan. Berarti apa gunanya lagi pengadilan itu ya? Kalau pada akhirnya sudah tahu bahwasanya tempatnya adalah di penjara. Nah, pengadilan yang dilalui itu adalah untuk menyiksa mereka. Jadi pengadilan itu adalah bahagian dari penyiksaan. Jadi penyiksaan itu bukan menanti mereka masuk neraka dahulu, enggak. Penyiksaan itu sudah ada semenjak mereka dibangkitkan dari kubur. Ketika dikumpulkan bersama orang-orang kafir lainnya, sudah dimulailah hukuman itu ke atas mereka. Diperlihatkan neraka jahanam, itu sudah siksaan. Matahari didekatkan sehingga dekat sekali kepala mereka, itu siksaan lagi. Haus, ada minuman tapi tak boleh menyentuhnya, karena hanya diminum oleh orang-orang beriman saja. Nah, itu pun juga adalah siksaan. Berbagai macam siksaan mereka akan terima sebelum mereka betul-betul dimasukkan ke dalam neraka. Nah, dengan penyampaian sedemikian rupa, maka mendatangkan rasa takut kepada kita orang-orang beriman. Maka selalu kita berdoa, waqina
azabannar. Selalu kita minta, ya Allah berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Wa qina azabannar. Nah, mengapa kita minta? Karena kita takut sekali apabila nanti dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa mereka itu dimasukkan nanti di hari akhirat ke dalam neraka jahanam. Apa yang mereka lakukan dahulu ketika di dunia? Bagaimana sikap mereka terhadap kebenaran dahulu ketika di dunia? Terhadap Rasulullah yang diutus, bagaimana sikap mereka? Terhadap Al-Quran yang telah diturunkan, yang disampaikan oleh Rasulullah, yang menyampaikan kepada mereka, seperti apa sikap mereka? Nah, diterangkan dalam ayat berikutnya. Alladzina kanat, mereka itu adalah orang-orang yang dahulu ketika di dunia, a'yunuhum, mata mereka, fi ghita'in, yaitu dalam keadaan tertutup. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa ala absarihim ghishawah, dan di mata mereka ada penutup. Mata itu terbuka tetapi tertutup. Apa maksudnya? Mata itu terbuka tetapi tertutup dari melihat tanda kebesaran Allah. Melihat juga langit? Ya, melihat juga, tetapi tidak dapat melihat langit itu sebagai tanda kebesaran Allah. Semestinya disampaikan apa yang dilihat itu kepada Allah yang mencipta alam semesta ini. Maka orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, karena ada iman dalam hati mereka, mereka dapat memahami dengan mendalam apapun yang mereka lihat, langit, bumi, pergantian malam dan siang. Ketika mereka memikirkannya, maka mereka akan menyambungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Apa sambungan ayatnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sambungannya lagi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa sambungannya lagi? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, Rabbana itu, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Langit yang dilihat, subhanak. Bumi yang dihamparkan ini, subhanak. Matahari yang terbit terbenam, subhanak. Manusia yang dihidupkan dan dimatikan, subhanak. Apa saja yang dilihat di alam semesta ini adalah ciptaan Allah sebagai tanda kebesaran Allah, subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Nah, ini orang yang terbuka matanya dan terbuka hatinya. Tapi yang terbuka matanya, indah betul ini angkasa ini, awan dengan lukisan yang sedemikian rupa. Tapi tak sedikit pun dia teringat Allah Ta'ala. Maka dia lupa. Dia lihat ada kebesaran Allah di alam semesta ini dan dia mengkaguminya, tetapi tidak mengaitkannya, tidak menyambungkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pandai dia menyusun kata-kata dengan syairnya, dengan puisinya, dengan pantunnya, dengan apa lagi sekarang ini. Nah, tetapi tidak sedikit pun mengembalikannya kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Nah, manusia yang seperti itu manusia yang ada mata tetapi sebenarnya tidak melihat. Ada mata sebenarnya tidak melihat. Bermakna sama dengan tak ada mata. Nah, yang tak ada mata berarti buta. Maka disebutkan juga di surah Al-Kahfi, mereka itu buta, peka. Apa lagi satu lagi? Bisu. Peka itu dengan tuli sama lah. Ya, peka. Jadi tiga. Summum, bukmum, umyum, fahum la yarji'un. Kemudian berikutnya lagi, wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah mereka tak mampu untuk mendengar. Tadi berkaitan dengan mata melihat, sekarang pula berkaitan dengan telinga mendengar. Tak mampu untuk mendengar, bukan mereka tidak mendengar, mendengar.
tapi tak mampu untuk mendengar kebenaran. Karena orang yang tak suka kepada Al-Quran, dia tak mampu untuk mendengarkan Al-Quran. Nah, orang yang tak suka dengan pengajian nih, tak mampu untuk mendengar pengajian. Orang yang tak suka dengan nasihat, tak mampu untuk mendengar nasihat. Sudahlah, sudah. Jangan nasihati saya lagi. Dah cukup. Itu orang yang tak mampu mendengar nasihat. Jangan nasihati saya lagi. Nah, kalau mau bercerita dengan saya, cerita dunia, bagaimana jadi jutawan, jadi miliarder, dapat untung besar, bagaimana dapat proyek, itu cerita dengan saya. Tapi kalau kaitan dengan nasihat, nanti kalau ambil yang haram masuk neraka, jangan, berat bagi saya. Jadi tak mampu mendengar itu maknanya tidak mampu untuk mendengar firman-firman Allah yang isinya di dalam adalah kebenaran. Tak mampu untuk mendengar kebenaran. Maka orang-orang kafir apabila mendengarkan firman-firman Allah dibacakan kepada mereka oleh Rasulullah, mereka akan meletakkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka, tutup harapan. Mereka tak mau dengar. Mereka pekakkan telinga mereka. Ada punya telinga, ada, tapi mereka pekakkan telinga mereka, maka mereka pun pekak. Karena sebenarnya telinga itu diberi oleh Allah adalah untuk mendengar kebenaran. Karena tujuan hidup manusia itu adalah untuk beriman kepada Allah. Nah, sekarang firman Allah itu disampaikan supaya mereka beriman. Kemudian mereka tak mau mendengar firman Allah. Bermakna mereka tidak menggunakan pendengaran yang Allah berikan kepada mereka untuk sampai ke tujuan penciptaan mereka. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Maka apakah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya mereka dapat mengambil hamba-hamba kami selain hamba-hambaku selain dariku sebagai penolong? Ini menerangkan tentang orang-orang kafir yang diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam di hari akhirat kelak itu, ketika di dunia mereka menyekutukan Allah. Tadi apa sebabnya mereka diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam? Karena mereka tidak menggunakan mata dengan baik, tidak menggunakan telinga dengan baik, dengan benar, dan yang ketiga adalah mereka menyekutukan Allah. Dengan siapa mereka sekutukan Allah? Nah, dalam ayat ini ada kata ibadi, hamba-hambaku. Jadi orang-orang kafir itu menyekutukan Allah dengan hamba-hamba Allah. Siapa hamba Allah yang mereka sembah selain dari Allah? Nabi Isa. Siapa lagi hamba Allah yang baik, yang soleh, yang mereka jadikan sebagai Tuhan sehingga menjadi sekutu bagi Allah? Uzair. Itu adalah orang-orang Yahudi. Siapa lagi? Kafir Quraisy dahulu menyembah malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat itu hamba-hamba Allah juga, tapi mereka mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ini sudah kita terangkan sebelum ini. Nah, dengan harapan kalau mereka menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair, menyembah malaikat, dengan harapan nanti ketika di hari akhirat, ketika mereka dibangkitkan, yang mereka sembah itu akan menolong mereka. Nabi Isa akan menolong mereka, Uzair akan menolong mereka, malaikat akan menolong mereka. Apakah selain Allah mampu nanti di hari akhirat akan menolong manusia? Tidak. Ini yang dimasukkan dalam ayat ini. Apakah mereka? Maka kata apakah di sini bukan untuk dijawab ya, tetapi bentuk pertanyaan ini untuk menerangkan tentang buruknya perbuatan mereka itu, karena perbuatan mereka itu perbuatan yang diingkari, tak sepatutnya mereka kerjakan, yaitu menyekutukan Allah dengan selain Allah, yaitu dengan hamba-hamba Allah. Yang hamba-hamba Allah itu siapapun orangnya, Nabi Isa kah, Uzair kah, ini kita ulang sekali lagi, para malaikat kah, tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Aulia, wali maknanya penolong-penolong atau pelindung-pelindung. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami
telah menyediakan neraka jahanam itu bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. Berarti hidup kita di dunia ini sebenarnya adalah hidup untuk diuji, dan ujian yang paling berat itu adalah berkaitan dengan beriman atau kafir. Itu dia. Apabila kita memilih untuk beriman, berhasil dalam ujian. Tetapi apabila memilih kekufuran hanya disebabkan karena kepentingan duniawi yang sesaat sementara, yang tak seberapa nilainya, maka gagallah dalam ujian. Maka disinilah perlu kita berhati-hati dan berwaspada, jangan salah pilih. Salah pilih, gagal dalam ujian. Ujian yang paling besar, paling berat adalah beriman atau tidak beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inilah hidup. Allah beri kebebasan pada manusia. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, apakah Allah akan halang? Tidak, karena ini ujian. Kalau Allah halang, berarti Allah paksa. Dan tidak ada pemaksaan dalam hidup ini. Memilih beriman, berhasil dalam ujian. Memilih kekufuran, gagal dalam ujian. Mana yang dipilih, pertanggungjawabkanlah nanti di hari akhirat, karena semua akan dipertanggungjawabkan. Maka siapa yang memilih untuk beriman, beruntunglah, karena nanti di hari akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan. Tetapi siapa yang memilih untuk kufur ketika di dunia ini, maka tanggung pula lah akibatnya, akan menerima hukuman di hari akhirat, di hari pembalasan. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan pengetahuan yang kita miliki, kemudian satu lagi dengan akal yang kita punyai, kita memilih untuk beriman, meskipun untuk beriman itu banyak sekali halangannya. Dan mungkin juga untuk beriman itu kita mesti berkorban. Dan untuk beriman itu kita mesti mempertaruhkan apa saja yang sangat berharga dalam hidup kita. Tetapi itu adalah pilihan dalam hidup ini yang akan, apabila kita berhasil dalam pilihan itu, yang akan membuat kita beruntung dan berbahagia untuk selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini, tetapi yang terlebih lagi adalah di akhirat nanti. Karena kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukanlah kehidupan dunia ini. Wa inna daral akhirah, Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kampung akhirat itu, kehidupan di hari akhirat itu, lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Tapi banyak juga manusia yang tak tahu. Alhamdulillah kita telah memiliki pengetahuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk tetap dalam keimanan sampai kita menutup usia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.